Tema kita adalah resilience. Saudara, kita akan bertemu di hari ini dan 2 minggu lagi kita akan ada di Alam Sutra dengan tema sambungan, saudara. Ya, kita akan diskusi tentang apa itu resilience. Saudara, kalau kita mau, saudara ya, hidup itu tuh kita itu mesti kuat, ya, mesti kuat, strong, ya, makanya strong life, ya. Strong body, ya, strong heart. Kalau bahasa Indonesia mah jadinya strong, ya. Nah, satu kata dalam bahasa Inggris, 3 suku kata dalam bahasa Indonesia, ya. Stres, ya. Jadinya jadi nanti stroke, ya. Mau stroke jadi stroke. Nah, saudara, kalau kita mau ngomong, saudara, hidup ini, kita bilang enggak, kita mesti kuat. Kita mesti kuat. Sudah banyak hal kok dalam hidup ini membuat kita jatuh, hancur, dan ada saat-saat kita nggak kuat. Sudah waktu satu hari suami saya kena serangan, ya, waktu kena serangan jantung, saudara. Saya berada pada posisi yang saya bingung, saya mesti ngapain. Tapi saya tahu ini serangan. Saat itu otak saya langsung begini, saya mesti hubungin teman saya, rumah duka, ya, kemudian ini saya mesti batalin, saya mesti cancel pelayanan ini, pelayanan itu. Langsung saya bilang ini, Tuhan, kok respon saya begitu? Kok langsung nih, ini otak yang namanya problem solving langsung jalan. Seperti seolah-olah, yes, sekarang solusinya apa? Kenapa saya nggak datang kepada Tuhan sebagai orang yang Tuhan saat ini saya lemah? Tolong saya, Tuhan. Jadi saat itu doa saya, Tuhan beri saya kelemahan, beri saya kepapaan. Saudara, papa itu maksudnya kayak orang miskin tak berdaya. Supaya apa? Supaya saya bergantung kepada Tuhan. Karena kalau enggak, saya ini langsung kepada, kalau begini harus begini, kalau begini harus begitu. Udah terbiasa, saudara. Jadi saya bilang, kok saya sok kuat? Saudara, kita nggak apa-apa loh lemah di hadapan Tuhan, nggak apa-apa, supaya kita bergantung, jadi nggak usah sok kuat. Jadi saudara, ketika kita stres, ada tekanan, ya, bagaimana pemazmur juga sering mengatakan, jiwaku haus kepadamu lapar, ya, jiwaku tertekan. Waduh, saudara. Jadi bisa nggak kita menghadapi situasi-situasi itu? Bisa. Tetapi saudara, bukan stres yang kita hadapi, tapi kita berespon. Ketika kita menghadapi stres, kita respon dengan stretch. Nah, jadi bagaimana hidup kita tuh mesti di stretch out, ya, supaya otot-otot kita kuat. Kenapa orang itu nge-gym? Ketika dia nge-gym, ototnya jadi kuat, bisa angkat barbel 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, gitu kan? Karena ototnya yang kuat. Saudara, waktu Tuhan melatih kita supaya otot-otot hati kita juga kuat. Enggak cengeng, enggak dikit-dikit kita nangis, enggak dikit-dikit kita manja. Tentu nangis boleh, tapi maksudnya kata, aduh Tuhan, aduh hidup saya susah amat, ya. Ini anak kok udah lupa sama saya, ya. Ini mantu galak amat, ya. Ini cucu ampun bandel banget. Saudara-saudara lagi mengasihani diri. Saudara, waktu mengasihani diri, self pity, berarti saudara sedang self-centered. Karena kan pandangan kita bukan ke diri kita, ke Tuhan. Tuhan kalau kasih gini, Tuhan mau apa ya? Ceritanya mau apa, Tuhan? Jadi saudara, ada 2 pilihan, saudara. Mau kita jadi bola basket atau mau jadi bola kristal. Ya, next slide. Ya. Jadi saudara, kalau bola basket semakin dilempar, itu semakin melambung. Ya, kalau bola kristal, kalau dijatoin ya hancur. Bola kristal bagus nggak? Bagus. Tapi saudara, hidup kita itu kan nggak seperti bola kristal yang semua aman dan nyaman.
Dan harusnya ketika dijadikan bola basket, ayo dong kita melenting. Jadi jangan melepas. Ya, begitu dibanting hancur. Ya. Jadi saudara, apa itu resilient? Resilient itu adalah daya lenting. Jadi makin ditekan, kamu makin melambung. Apa definisi resiliency? Kemampuan untuk bangkit dan pulih. Bangkit. Kemarin ini kita mengalami yang namanya pandemi. Terpuruk, saudara. Usaha-usaha terpuruk. Semua, saudara. Banyak hal. Ya. Pandemi ini bukan cuma soal sakit kesehatan, tetapi dia seperti melumpuhkan berbagai hal. Saudara, sekarang sudah selesai pandemi. Saudara mesti move on. Iya Bu, kita mulai dari bawah lagi. It's okay. Mulailah dari mana engkau jatuh. Enggak apa-apa. Iya, tapi kan kemarin usaha saya hilang 40M. Saya ditipu orang. Saya bilang, yes, Tuhan izinkan. Jadi sekarang saya mesti berlari mengembalikan uang 40M itu. Saya bilang, seperti itu kan yang Tuhan mau. Iya. Kan ibarat bensin, sekarang saya tinggal separuh Bu bensin saya. Nanti kalau habis nggak bisa jalan. Saya bilang, kalau sampai habis Tuhan udah sediain kuda. Mungkin kamu harus lewat kuda karena perjalanan itu menuju hutan. Nggak bisa pakai mobil. Kalau lewat hutan nanti ada sungai, di mana sungai itu berbatu-batu, jadi nggak bisa pakai mobil, harus pakai kuda nyebrang. Tapi tahu nggak, di ujung itu udah ada taksi yang nunggu. Ya, imajinasi saya langsung jalan. Percaya aja. Tapi bukan artinya gini, kalau dulu saya begini, saya harus no. Speed Anda mesti disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Buat Tuhan mah gampang ngembaliin lagi 40M. Mudah. Tapi sekarang tugas kita untuk bangkit, pulih. Karena waktu you ngelihat itu 40M yang you lihat apa? Saya ditipu. Kurang ajar dia. Dan kemarahan itu belum selesai. Terus menerus masih marah. Ya bagaimana nggak marah, saudara? Ada orang jahat menipu sedemikian besar. Jadi saudara, bangkit pulih ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Apakah ketidakberhasilan itu karena kesalahan kita atau situasi di luar kendali kita? Jadi tentu kalau itu kesalahan kita introspeksi. Tapi kalau itu sesuatu yang di luar kendali kita, harus melihat Tuhan izinkan. Iya kan? Kita kan nggak mau jatuh. Siapa yang saya kepengen jatuh nih, jatuh aja yang enggak. Tapi waktu kita meleng, nggak was-was, kita kepleset, kita belajar, oh lain kali kita nggak bisa tuh main jalan jejing kerakan nih kayak ibu-ibu yang tadi. Kalau itu di depan kita ada air, ada apa, pleset lah, ya. Nah, tapi ketika kita sudah hati-hati, ketika kita ini lalu didorong sama orang, kita jatuh, ya itu bukan salah kita. Tapi itu pun ketika kita jatuh, kita harus bangkit. Sekalipun engkau jatuh, Tuhan gak biarkan engkau tergeletak. Amin. Jadi jangan celentang. Udah jatuh, Tuhan jatuh nih, jatuh. No, kata Tuhan, ayo bangkit dong. Iya kan? Jadi saudara, jangan mengasihani diri. Definisi lain, kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Saudara, saya tahu saudara, untuk mengembalikan energi mula-mula, aduh gak gampang banget. Apalagi sesuatu yang ketika kita terluka, sesuatu yang saudara, ketika saudara, pagi ini nih ada orang tua murid saya,
yang suaminya meninggal ya. Saya kebayang bagaimana istri dan anak-anaknya. Tadi pagi saya berdoa, saya bilang, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Tuhan pulihkan. Pasti yang namanya kehilangan itu pasti menyedihkan, bukan? Tapi sekarang kita harus bangkit. Kita nggak bisa sedih 2 tahun. Saudara mau nangis 5 tahun? Ada seorang istri yang sampai 5 tahun masih penuh dengan air mata. Udah 5 tahun yang lalu. Ayo bangkit, bangun. Ya, memang kalau saat hari haknya, ya kita nggak bisa bilang bangkit, bangun. Kamu harus maju terus, masih di depan. Itu nggak bisa. Kecuali kita peluk aja, nangis sama-sama. Itu sudah menghibur. Ada nggak fase grieving? Ada. Fase grieving bisa sebulan, 2 bulan. Next time lah, kira-kira 6 bulan. Apalagi sesuatu yang mendadak, sesuatu yang unpredictable. Tetapi saudara jangan berada pada situasi itu terus-menerus. Yang ketiga, ketahanan atau ketangguhan yang membuat individu mampu beradaptasi. Kita adaptasi. Jadi waktu teman saya dia jatuh, saya cuma bilang begini, lu sekarang udah mesti berubah lifestyle lu. Ibaratnya kalau dulu pakai pasta giginya apa itu yang mahal-mahal gitu ya. Nah, sekarang gantilah Pepsodent. Ya kan? Tetap pasta gigi juga. Saya ingat banget dia ngomong gini, "Halah itu mah terlalu kecil." No, mulai dari situ saya bilang. Saudara dia struggle puluhan tahun sampai hari ini. Dia struggle. Dari yang punya rumah, mobil 3 itu habis semua, sekarang kontrak aja sulit sekali. Saya bilang merubahlah gaya hidup. Rubah. Kita harus adaptasi. It's okay. Waktu cucu saya lahir, dia bilang, "Lon, beli apa ya buat cucu?" Nggak usah, saya bilang. Beneran nggak usah, tuh hadiah dia banyak banget. Ya tapi mesti kasih hadiah. Nah yang begini-begini itu mesti rubah nih saya bilang. Ya nggak usah banget. Saya tahu hati dia. Jadi saudara adaptasi. Ketika kita tahu nih, kita ini memang mesti ada hal yang kita rubah. Dan berubah itu nggak apa-apa. Iya dong. Tiap tahun, tiap bulan lah kita beli baju baru. Nah sekarang kalau kondisi nggak memungkinkan, nggak usah beli, nggak apa-apa kan? Kalau mau ganti baru, oh ini tangan panjang, kita potong aja jadi pendek, kan? Baru juga kan orang nggak tahu. Orang tuh sebetulnya nggak hafal loh baju kita, betul nggak? Coba yang 5 tahun yang lalu buka, kita pakai lagi tuh orang, ih baru ya bu, udah 5 tahun. Ya iya dia kan nggak ngecek lemari baju kita. Nah apa-apa jadi kenapa kita mesti pakai baju baru? Nggak usah, ini mau Sinja nih ya, harus beli baju baru, enggak, dimodif aja yang ada, iya kan? Jadi saudara, ayolah ya, jadi beradaptasi dengan baik terhadap tekanan sehingga individu mampu untuk pulih dan berfungsi optimal dan mampu melalui kesulitan. Jadi saudara, daya lenting itu apa? Tekanan semakin besar, pantulan harusnya semakin tinggi. Semakin ditekan, saya mesti naiknya juga makin tinggi. Iya dong, jangan makin ditekan, saudara makin melempem. Ditekan bukan untuk terjepit, tapi untuk melejit. Ayo saudara, ketika ditekan, mestinya melejit. Itulah daya lenting, itulah resilient. Dan itu yang Tuhan mau dari kita, anak-anak Tuhan. Kekuatan kita memang bukan dari diri kita, tapi kita punya kekuatan karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita punya Tuhan. Bagaimana kalau kita anak-anak Tuhan sama dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan? Ketika suami kita dipanggil, kita nangisin di samping peti. Gimana saya hidup? Kamu udah nggak ada, saya juga mau mati. Sama tuh, sama ruang lain yang juga nggak ada Tuhan, nangisnya sama. Saudara tentu bukan artinya nggak boleh nangis, tapi nangis saudara nangis karena saudara tentu berpisah
Tapi kita tetap harus punya joy, sukacita di tengah duka cita. Sukacita karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Jadi saudara, berbeda sekali saudara mestinya ya. Jadi sekalipun dibanting, jatuh terpelanting, namun tetap bisa melenting. Diapalin, apa? Ya. Siapa yang membanting kita? Kalau dibanting jangan melempem. Ya, sekalipun dibanting, jatuh terpelanting, kita tetap harus melenting. Ya, kan mau bicara soal resilient. Ya saudara ya. Jadi bicara resilient bukan begini loh. Ya saudara ya, ini kuat, tahan banting. Saudara, kalau kita bilang gelas ini tahan banting, waktu ada orang bilang, gua banting ya. Jangan banting. Kenapa? Takut pecah. Ya nggak jadi tahan banting itu. Waktu gelas itu mau diuji, dia tahan nggak terhadap bantingan? Ya harus dibanting. Ya banting aja. Dia memang tahan banting kok, nggak pecah. Ya, lo banting. Nah, dibanting, benar nggak pecah. Baru dong dikasih judul tahan banting. Kalau ditulis tahan banting, awas, hati-hati pegangnya. Ya, nggak boleh nggak boleh jatuh, akan hancur. Ya jangan tulis tahan banting. Jadi saudara, resilient saudara, saya coba mengungkapkan menjadi 3 hal, yaitu memiliki daya tahan. Ya, kalau dia mampu bertahan saudara, dia bisa survive. Ya, itu menunjukkan dia tangguh. Tapi tahan aja nggak cukup, dia harus punya berjuang. Karena apa? Dia harus bisa berkembang. Kita nggak stagnasi di sini-sini aja. Masa 10 tahun kita ada pelayanan, tapi pelayanan tuh bukan, enggak, saya udah 10 tahun asyir. Ya mestinya, ya asyir sekarang nambah. Ya kan? Jadi WL, jadi singkat, nambah. Ya, jadi jangan, udah cukup, udah bagus saya jadi asyir. Kita harus berkembang, saudara. Ya, improve, naik. Ibaratnya kalau anak aja naik kelas, masa kita mau tetap di TK? Anak bisa bilangin, mami aku nggak mau ke SD, ada ulangan. TK aja. Seumur hidup TK aja. Enak di TK, nggak ada ujian, nggak ada ulangan. Enggak kan? Kamu tetap harus naik ke kelas 1, ujian kelas 6 pasti lebih mudah daripada ujian SMP. Ujian SMA lebih sulit daripada SMP. S1 ya pasti lebih mudah daripada S3, saudara ya, ketika saudara bikin disertasi dengan skripsi. Jadi saudara, ayo, hidup kita itu memang harus bertumbuh. Dan saudara, di tengah-tengah pertumbuhan ada hurt, ada sakit. Nah disitulah kita harus recovery, kita harus sembuh. Saya kan suka dengan diksi kata-kata saudara ya, jadi supaya saudara gampang menghafal. Kita tuh harus tangguh, tapi tidak cukup tangguh bertahan. Kita harus bertumbuh. Pada saat kita bertumbuh, kita mengalami masalah-masalah, kita harus sembuh, harus recovery. Recovery itu yang menunjukkan saudara move on, saudara maju, saudara. Ya, nah, jadi saudara, ketika resilient ini saudara, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Hai saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kok bahagia sih ketika jatuh? Bukan yang dilihat jatuhnya pasti. Jadi yang dilihatnya apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang kita lihat tuh di balik kejatuhan itu, hasilnya apa? Ada ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apa. Amin. Jadi terima kasih untuk pencobaan-pencobaan biasa yang terjadi dalam hidupmu. Nggak ada yang luar biasa, kata Tuhan. Kalaupun itu agak nggak biasa, Tuhan juga kasih jalan keluar. Biasa.
biasa. Di dunia ini nih nggak ada yang luar biasa, semua mengulang. Kata pengkhotbah, ngulang. Kematian ya ada di mana-mana, kematian. Nggak ada orang hidup selama-lamanya. Aduh Bu, suami saya kok bisa mati, padahal tadinya sehat kok Bu, nggak apa-apa, cuma duduk aja kok mati. Ya iya, tidur aja bisa mati, nggak bangun lagi. Jadi saudara, ayo, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Saudara, Tuhan menciptakan binatang-binatang sebetulnya untuk kita belajar. Dan hari ini kita mau belajar dari seekor burung Raja Wali. Mari kita belajar dari burung Raja Wali, ya. Karena itu yang ketika Tuhan berikan misalnya semut, belajarlah dari semut, ya, rajin gitu kan, ya. Kita disuruh belajar, ya. Nah, saudara, apa burung Raja Wali? Dia punya kecepatan terbang 243 km per jam. Ini hampir menyamai Wush ya. Kereta cepat ya, kereta cepatnya 350-an ya. Nah, dapat terbang tinggi sampai 800 meter. Memang Raja Wali itu adanya di atas, kan? Maka waktu Tuhan ciptain Raja Wali, lain sama Tuhan ciptain ayam. Ayam mah memang di bawah. Raja Wali mah memang harus terbang tinggi. Area pengamatannya 7,3 km persegi. Makanya dia tuh bisa melihat dari jauh itu kalau ada mangsa, dia menukik. 7,3, kecepatan menukiknya 324. Rupanya saudara, waktu dia terbang masih 243, tapi waktu dia turun menukik ada gaya gravitasi bumi, ya, 324. Ini melebihi nih kereta bullet train yang di China ya. China kan cuma 290, 295, ini dia 324 kilo. Bagaimana dengan kekuatan sayap burung Raja Wali? Berat badannya 30 kilo, tapi bentangan sayapnya 2,1. Jadi saudara lihat ya, itu burung Raja Wali itu sayapnya, dengan kekuatan sayapnya, maka dia akan naik terbang tinggi, mampu membawa seekor anak domba kecil selama beberapa kilometer. Kita aja nggak bisa ngebawa domba kecil, aduh berat banget ya. Tapi dia mampu tuh menampung ya. Jadi memang sayapnya kuat. Memiliki 7.182 helai bulu, masing-masing sayap memiliki 1.250 bulu, dan itu jumlahnya 60% dari berat badan. Setiap tahun akan mengganti bulunya selama beberapa bulan, tapi tidak mempengaruhi kekuatannya. Ya. Lalu bagaimana ketajaman mata burung Raja Wali? Pandangannya sangat tajam karena dia memiliki 2 foya, area pandang akut. Manusia itu cuma punya 1, dia punya 2. Dia mampu melihat detil yang kecil dari jarak jauh. Maka dia bisa melihat kelinci dari jarak 3,2 kilo. Kita 3,2 ya nggak kelihatan ya. Mungkin area pandang kita tuh cuma sampai ujung aja ya. Ujung misalnya ada anjing guguk masuk kelihatan. Tapi begitu 2 kilo ya nggak kelihatan tuh anjing, sekalipun itu anjing saudara ya. Jadi 3,2 kilo manusia harus pakai teropong binokuler untuk objek yang sama. Jadi dia 8 kali lebih tajam dari mata manusia. Bagaimana penglihatan yang akurat ini? Dia supaya saat Raja Wali mengejar mangsa, dia tahu kapan dia harus berhenti menukik. Karena dia tahu tempatnya itu tepat di mana. Jadi arah pandang Raja Wali hampir 270 derajat. Dia mampu melihat ke setiap sisi, pandangannya periferal, lebih luas dari area pandang manusia. Tuhan itu ciptain tuh luar biasa saudara ya. Tapi walaupun begitu aja Tuhan masih bilang manusia itu sungguh amat baik. Sekalipun mau hebat nih binatang kayak apa, manusia itu lebih daripada binatang. Jadi ketajaman mata burung Raja Wali itu dia dapat melihat dengan mata tertutup karena memiliki seperangkat kelopak mata transparan sebagai tambahan dari kedua kelopak mata normal. Jadi saudara, ini burung Raja Wali ya, dia punya kelopak lagi transparan.
Kenapa saudara? Ya, kelopak mata ini dapat menutup matanya untuk melindunginya dari angin. Jadi dia punya kelopak yang transparan, baru kelopak yang dari kulitnya. Jadi waktu transparan dia masih bisa melihat. Kenapa? Karena dia ada di ketinggian. Angin itu begitu kencang. Kita nggak usah ada di ketinggian, kita ada di sini aja kalau ada angin mata kelilipan, ya kan? Ya, aduh pasti kita merem, ya. Jadi memang Tuhan tahu persis hal-hal apa yang perlu dibutuhkan untuk ciptaannya. Jadi kenapa Raja Wali membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Karena itu tempat perlindungan bagi anak-anaknya, lebih aman, jauh dari musuh. Makanya saudara, Raja Wali itu bikin sarang di tebing-tebing. Jadi tebing-tebing yang tinggi, tempat pengintaian untuk mengamati daerah kekuasaannya, dapat memiliki pandangan yang lebih luas kalau dia di tempat tinggi. Dia bisa lihat mangsanya. Lalu tempat yang tenang, jauh dari keramaian, sebagai landasan saat melayang perlahan naik ke udara, sehingga menghemat tenaga untuk memperoleh kecepatan yang cukup. Karena dia udah di tempat ketinggian, maka naik tuh nggak terlalu sampai curah ketimbang dia dari bawah. Jadi memang dia berada di tempat tinggi. Itu tempatnya. Jadi kalau kita anak Tuhan, emang tempat kita tinggi, saudara. Tinggi. Gak usah ninggi-ninggiin diri. Gak usah. Kita tinggi karena kita anak Tuhan. Itu yang mesti berbeda, saudara. Dan orang tuh akan melihat kita. Karena di tempat tinggi jadi kelihatan. Karena kita dikerek, kelihatan. Makanya mesti hati-hati. Dia kerek, sangkanya transparan, kelihatan. Makanya orang bilang gini, kok orang Kristen? Katanya dia anak Tuhan. Katanya dia ke gereja. Kok masih begitu? Nah, lalu kita bilang, semua orang juga begitu. No. Karena mereka melihatnya, kita ini harus berbeda dari dunia ini. Jadi kalau mereka minta standarnya tinggi, ya memang iya. Standarnya memang tinggi. Kita dihina, nggak boleh menghina lagi. Kita diinjak, nggak boleh nginjak lagi. Kalau kita nginjak lagi, dia akan bilang, kok orang Kristen nginjak? Lalu kita bilang, ya lu nginjak gua dulu. Berarti kita sama dia. Betul nggak? Kenapa kita nggak boleh sama? Bahkan kasihilah musuh. Musuh aja dikasihi, apalagi suami, ya kan? Itu musuh loh, suami bukan musuh. Jadi memang harus berbeda. Tempat kita tinggi, jadi banyak dilihat orang. Jadi saudara, kenapa kita harus berbeda? Jadi saudara, ketika Raja Wali setia pada pasangan, dia itu berpasangan seumur hidup, nggak ganti-ganti pasangan. Ini Raja Wali loh ya. Raja Wali aja setia. Apalagi kita manusia. Kembali ke sarang yang sama setiap tahun, dia memperbaiki dan memperluas sarangnya. Setelah diamati, sepasang Raja Wali berada di lokasi yang sama selama 35 tahun. Sarang bisa bertambah besar menjadi 6 meter dalamnya dan 2,9 meter lebarnya. Jadi dari sarang kecil dia bisa bikin tuh lama-lama gede, lama-lama dalam sampai 6 meter, saudara. Karena apa? Ya mungkin ada serangan-serangan, mungkin kena angin, ketiup angin, rusak dan sebagainya, dia perbaiki. Jadi makanya ketika Tuhan ya ngajarin kita cuma belajar dari seekor burung Raja Wali aja, kita melihat ya, kita tuh selalu jadi contoh. Ayo dong, sarangmu tuh gimana, keluargamu itu yang kamu mesti layani. Ayo perbaiki terus, ada kerusakan perbaiki lagi, bukan pindah sarang. Iya kan?
Sarangmu di mana? Perbaiki, perluas. Sarangmu diperluas. Jadi saudara, Raja Wali setia dalam satu halaman biasanya ada 2-3 anak Raja Wali. Raja Wali jantan, saudara, next slide. Raja Wali jantan akan berburu dan akan mengantarkan makanan kepada induk Raja Wali yang kemudian akan mencabik-cabik mangsanya menjadi potongan-potongan kecil. Jadi bagaimana dia kasih makan anaknya, itu si induk. Dia akan cabik-cabik, dia akan potong-potong, dia suapin ke anaknya. Orang tua Raja Wali secara terus-menerus menyediakan makanan sampai anak-anak Raja Wali dapat mengembangkan kemampuannya untuk terbang dan berburu. Dia setia pada pasangan, dia juga setia pada anak-anaknya. Anak-anaknya masih belum bisa makan, dia cabik kecil-kecil. Saudara kalau suka melihat film itu ya, Flora, Fauna ya, atau Animal Planet atau apalah gitu ya, kan saudara sekalian ya perilaku binatang ya. Kadang-kadang kita kagum ya, bisa dia nyuapin, dia potongin kecil, dia suapin, kasih ke mulut anaknya gitu ya. Nah, bagaimana dia juga mengajarkan anaknya untuk terbang? Saudara, di dalam kitab Ulangan ya, di dalam kitab Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, as an eagle teaching her young to make their flight with her wing outstretched over them, takes them up on her strong feathers. Jadi sebagaimana laksana Raja Wali, ya, next slide, bisa tolong? Nah, ini ayatnya saudara, sebagaimana burung Raja Wali mengajarkan anaknya terbang. Gimana cara ngajarnya anaknya terbang? Next, ya. Di sini yang dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, mengembangkan, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Ini yang dikatakan saudara, bagaimana Raja Wali ngajarin anaknya terbang. Dia nggak lihat anaknya ini disuapin terus, aman, tenang aja. Ini papa bikin ya, sarang kamu yang nyaman, makin lama makin gede, tenang, gak usah terbang. Ya, terbang banyak angin, ya, gak usah nanti papa yang bawain makanannya, ya. Kamu baik-baik aja di sini. Oh no, dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya apa? Supaya anaknya keluar. Karena kamu diciptakan untuk terbang, bukan untuk diam di sarang. Kamu mesti terbang. Ayo keluar, diobok-obok itu sarang. Kamu harus keluar. Nah, waktu keluar dia akan melayang-layang di atas anaknya. Supaya apa? Ini loh nak, mesti terbang tinggi. Ikutin. Tapi ada nggak anak itu menjadi lelah? Nggak bisa, capek, kata anaknya. Oke, lalu apa yang dia lakukan? Dia mengembangkan sayapnya, lalu menampung seekor, mendukung di atas kepak. Lalu apa didukung di atas kepak? Dibawa lagi ke sarang? Udah nggak usah terbang, nak, emang capek ya. Enggak. Begitu dia dukung di atas kepaknya, apa yang dilakukan oleh si induk? Dia kepakan lagi. Ayo terbang lagi. Capek? Ditopang lagi. Kembangan lagi. Sampai kamu tahu, kamu kuat sayapmu untuk terbang. Kita disuruh belajar dari Raja Wali untuk bagaimana dia ngajarin anaknya terbang. Jadi saudara, bulu Raja Wali itu lebih dari 7.000 helai. Dia punya fungsi yang berbeda-beda. Fungsi dari bulunya mengangkat dia terbang, melindungi dia dari air, ya. Jadi bulunya itu bisa tahan air, saudara ya. Lalu mengatur kendali arah terbang. Next slide, ya.
Jadi ini fungsi daripada bulu Raja Wali, ya. Jadi fungsinya berbeda-beda. Tapi dari bulu yang seperti ini, saudara, Tuhan itu mengganti bulunya di tengah-tengah usia parubayanya dari Raja Wali. Jadi Raja Wali ini biasanya rata-rata bisa hidup 20-50 tahun. Tapi bisa juga sampai 70 tahun. Nah, kalau dia hidup 70 tahun, maka di usia 35, pas parubayanya 30-an tahun, saudara, dia bisa ada yang namanya masa rontok bulu. Next slide. Ya. Jadi masa rontok bulu, saudara, di mana bulu-bulunya itu memang harus rontok. Dan waktu rontok, dia yang merontokin. Jadi dia akan naik ke tebing, lalu kemudian dia akan cabutin tuh bulu-bulu pakai paruhnya. Jadi pakai paruhnya, dicabutin semua bulunya. Karena apa? Karena harus tumbuh bulu yang baru. Jadi waktu tumbuh bulu yang baru, maka kekuatannya 2 kali lipat. Dan paruhnya juga, itu nanti dia seperti ngerontokin kulit paruhnya. Jadi kulit paruhnya itu, saudara, dengan dia nyopot-nyopotin begitu kan paruhnya tambah lama tambah tumpul. Nah, itu nanti akan lepas dan akan tumbuh kulit paruh yang baru. Jadi saudara, apa yang perlu dilakukan selama dia masa rontok bulu? Dia nggak bisa terbang, kan nggak ada bulunya. Dan itu 6 bulan. 6 bulan dia nggak bisa terbang, saudara. Di masa rontok bulu itu, saudara, apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri, dia nggak bisa terbang, dia harus tahan menderita, ya, karena dia hanya bisa di sarang, di tebing, ya. Dan saat-saat sulit itu dia hidup dari belas kasihan Raja Wali lain, karena dia nggak bisa cari makan. Jadi dia nungguin Raja Wali lain yang bawain makan. Dia hidup lagi dari nol, seperti saat menjadi bayi Raja Wali. Terjadi gejolak hormonal karena harus memperbaharui bulu-bulu sayap dan sel-sel otot sampai terjadi kesembuhan bulu itu. Dan itu durasi 6 bulan. Kenapa Tuhan izinkan ada masa rontok bulu dalam hidup Raja Wali? Untuk hidupnya diperbaharui. Jadi saudara, saya itu rindu sekali ada pemuritan di antara para wanita. Kita tuh bilang parubaya 40. Kalau hidup 80 kan jadi 40 ya. 40 udah separuh. Kalau hidup kita 60, parubayanya 30 ya. Kalau 50, 25 parubaya. Separuhnya. Saudara, waktu saudara paruh separuh itu, saudara di situ masa saudara memperbaiki. Saudara seperti ada fase-fase saudara. Itu masa-masa saudara menanti-nantikan Tuhan. Karena saudara akan diberi kekuatan sayap saudara. Bulu saudara diperbaharui, ya, dan saudara akan naik terbang lebih tinggi. Kenapa perempuan-perempuan tua harus mendidik perempuan-perempuan muda? Titus pasal 2 ayat 3. Nah, jadi saudara, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan baru dari mana? Setelah rontok bulu, saudara. Setelah 6 bulan di dalam penantian. 6 bulan loh, gak bisa kemana-mana, ya. Cuman tergantung dari belas kasihan burung Raja Wali yang lain. Tapi di dalam penantian itu ada yang baru yang Tuhan berikan. Kekuatan itu dari dalam. Di mana sih saudara paling dekat sama Tuhan?
Bukankah di saat-saat yang paling saudara stres, saat-saat saudara paling merasa hilang, saat paling sedih, paling saudara merasa paling tidak berdaya, di situ saudara paling dekat sama Tuhan. Dan disitulah saudara di dalam penantian, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan saudara di situ mengharap Tuhan, mata saudara tertuju kepada Tuhan. Itu seumpama mereka ya seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Secara manusiawi, jalan ya pasti lelah, lari apalagi pasti lesu. Nggak bisa saudara, itu normalnya begitu. Kita bukan bionic woman, kita bukan superwoman yang jalan, gue nggak bisa capek-capek, itu robot. Manusia pasti ada lelahnya, manusia pasti ada lesunya. Tapi kenapa dia tidak menjadi lesu? Dia tidak menjadi lelah. Di dalamnya ada apa? Semangat. Saudara, ada yang hobi di sini main tenis, main badminton, ada nggak? Ada ya? Udah sore, udah habis nganter anak-anak, temen telepon, main badminton ya? Lalu saudara bilang, hayo. Lalu saudara main dengan semangat. Lalu anak saudara gini, tadi katanya mama capek. Kok sekarang main badminton? Oh kalau main badminton lain. Kenapa? Saudara dapat tenaga dari mana tuh? Saudara udah seharian, tapi begitu saudara ada di lapangan, nggak ada capeknya. Semangat itu. Saudara, semangat itu adanya di mana sih? Di dalam. Di hati saudara. Ya. Jadi saudara, antusias itu datangnya dari Tuhan. Karena kita bisa antusias. Karena kita tahu nih, Tuhan mau kita melakukan ini. Capek pun nggak berasa. Secara fisik pasti ada capeknya. Tapi sampai waktu Anda jalan, Anda lari, Anda antusias, itu mengalahkan semua. Dan disinilah saudara kekuatan itu datang dari Tuhan. Ini yang namanya resilient. Waktu dijepit, tidak terjepit, tapi melejit. Ya, saya akan bicara lanjutannya 2 minggu lagi. Ya, jadi 2 minggu lagi harus datang ke LW. Ya, kata saya dipesanin sama Bu Jessi, jangan lupa Bu, ya, supaya ini to be continue. Ya, jadi sekarang kita akan kasih waktu untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada? Oh, belajar. Bagaimana menguatkan anak usia 20 yang sedang down karena dia difitnah oleh teman-temannya dan dijelek-jelekan dan disebar berita bohong. Saudara sudah pasti yang namanya fitnahan, bullying, itu membuat kita tawar hati, membuat kita kecil hati, membuat kita menjadi nggak berharga. Kalau itu semua masuk ke dalam hati kita. Jadi ada seorang namanya Loretta Claiborne. Loretta Claiborne ini adalah anak yang punya kebutuhan khusus. Jadi dia tuh baru bisa ngomong 5 tahun, baru bisa jalan juga berapa tahun gitu ya. Jadi waktu umur 7 tahun dia sekolah, teman-temannya suka bilang idiot. Lalu kemudian dia jalan, disekat, dia tasnya ditarik, rambutnya dijambak, teman-temannya membuli. Lalu satu hari teman yang seperti itu dia kejar dan dia pukuli. Lalu mamanya bilang gini, Loretta inget ya, kamu nih ya, yang baru bisa ngomong 5 tahun, sekarang kamu udah ngomong kasar, no. Kamu pukulin temen, no. Dia bilang, hanya batu dan kayu yang bisa membuat kamu sakit. Tapi kata-kata tidak bisa membuat kamu sakit.
Kecuali kata-kata itu kamu izinkan masuk ke dalam hatimu. Kata-kata mah masuk sini, keluar situ. Masuk sini, naikin ke atas. Benar apa enggak? Apalagi fitnah, apalagi berita bohong, apalagi hoax. Masukin ke atas. Jadi jangan jelek ke bawah. Waktu ada anak kelas 3 SD datang ke saya, "Bu, dia ngatain saya." Ngatain apa? Gendut. Gendut? Enggak. Berarti dia salah lihat. Iya kan? Atau kalau tuh anak bilang, "Emang gendut?" "Ya udah, anak Tuhan." Ngerti nggak? Kata-kata mah kalau kita nggak izinkan masuk ke dalam hati kita, nggak akan membuat kita sakit. Kalau kayu batu dilemparin ya maksudnya kena sakit pasti. Tapi kata-kata mau kita tangkap itu nggak usah. Nah sekarang kita orang tuanya, kita nggak usah ngomongin, "Udah, ya mah dikatain jelek." "Kamu nggak jelek, kamu cakep, cakep." Udah nggak bisa. Kenapa? Sebetulnya kita melewati fase-fase sebelumnya waktu dia masih kecil. Waktu dia masih kecil, kita itu harusnya meneguhkan dengan apa? Kamu itu cantik, kamu itu baik karena Tuhan menciptakan kamu. Sudah, cantik jelek tuh dari mana sih ukurannya coba? Kalau mata belok, cakep, jadi sipit jelek. Kalau hidung mancung cakep, jadi kalau pesek jelek. Enggak, bukan. Ada seorang teman anak saya, waktu ini perempuan ya, dia bilang, waktu dia kata, "Tante bener kan aku kayak lubang celengan?" Maksudnya mata. Saya bilang, "Iya, mata mah tuh kan fungsinya buat melihat. Mau segede lubang celengan, mau segede apa," saya bilang, "yang penting bisa melihat." Rupanya mamanya suka ngomong, "Tuh kalau kamu ketawa tuh mata kamu udah kayak lubang celengan," gitu ya. Saya bilang hati-hati dengan red mark ya, atau kita sendiri sudah memberikan label-label kepada anak. Sehingga ketika gambar dirinya itu buruk, itu mudah sekali. Sesuatu yang negatif itu seperti kayak meneguhkan buat dia. Benar kan emang saya jelek? Nah, jadi sebetulnya waktu anak-anak masih kecil, saudara, kenapa anak-anak itu ketika dia dihadapkan dengan situasi, kita harus mengatakan, "It's okay, nggak apa-apa." Satu hari, saudara, ini di dalam bukunya Chuck Swindoll, ada seorang orang kulit hitam, tapi mukanya tuh ada birthmark. Birthmarknya merah dan itu separuh wajah. Kuliah S2. Lalu Chuck Swindoll tanya, "Kamu tuh nggak terganggu ya sama kamu punya birthmark?" "Enggak," dia bilang. "Sebab sejak kecil papanya selalu ngomong begini, kamu ya disayang sama Tuhan, ya, dan Tuhan kasih kamu tanda supaya papa nggak keliru sama bayi-bayi yang lain. Dan tandanya itu adalah merah, yaitu ciuman malaikat. Jadi karena malaikat yang cium, karena malaikatnya besar, jadi dia nyeploknya juga gede gitu kan." Jadi dia bilang sejak kecil, saya tuh kalau melihat muka orang mulus, bilang gini, "Ya nggak dicium malaikat, nggak dicium malaikat." Ya tentu mah kalau udah gede tahu itu birthmark. Tapi bagaimana cara si anak bisa menerima dirinya? It's okay dengan hidung pesekmu, nggak apa-apa. Saya tuh waktu kecil juga dibilang si pesek. Saya waktu kecil apalagi saya R-nya nggak bisa, tapi tadi untung punya temen juga ya yang kita sama Bu. Dulu mah, "Ayo ngomong, ular melingkar di atas pagar, muter-muter," gitu ya. Habis itu diketawain. Saya tuh baru sadar itu sebabnya saya nggak suka mendengar. Saya punya seminar, saya nggak suka dengerin lagi karena seperti ada yang salah gitu loh. Ucapannya kok kurang jelas gitu ya, karena kan
R saya kan memang kurang jelas, R-nya menem di sini. Itu kenapa? Karena gambar diri yang dibangun waktu kita masih kecil. Nah, jadi balik. Bagaimana jadi kita mendampingi anak yang down? Saudara nggak usah mengatakan, oh itu nggak benar kok, nggak. Di otak dia juga tahu kok, itu nggak benar. Saudara bangkitin gimana? Semangatin, yuk kita makan, yuk kita pergi yuk ke Bogor, ke Puncak, kita jalan-jalan, yuk berdua aja ke Bali, yuk. Jadi saudara, seperti saudara ngomong, itu nggak penting. Hidupmu jangan ditentukan dari kata-kata itu. Tapi kita nggak ngomong secara langsung direct, ya. Jangan dengerin kata-kata itu, nggak penting. No. Karena tetap kata-kata itu bermakna buat dia. Jadi yang kita harus berikan adalah dukungan. Mama tahu kamu saat ini lagi sedih. Mama tahu saat ini kamu lagi susah, kamu lagi down. Karena teman-temanmu begini. Tapi itu nggak usah diucapin. Pada waktu saudara mengajak dia keluar dari sarang itu, ayo kita pergi yuk. Untuk dia tahu, di luar daripada teman-teman ini, masih ada mama saya yang mengasihi saya. Ada mama saya yang mensupport saya. Ada mama saya yang peduli sama saya. Itu aja. Ya, next. Ya. Ada lagi? Bagaimana melayani dan menemani anak yang depresi? Kalau dilepaskan dan disuruh kuat, takut dia semakin depresi dan banyak yang butuh diri. Kalau di-entertain depresinya, dia jadi nggak bisa apa-apa. Saudara, namanya depresi, dia lagi sakit. Dihibur atuh, nggak apa-apa. Namanya juga lagi depresi. Lalu Anda bilangin, tapi kalau depresi terus-terusan, ya terus-terusan lah. Namanya juga lagi sakit. Jadi kita nggak bisa bilang gini, kamu sakit, harus kuat. Ya, di dalam Tuhan harus kuat. No, dia lagi sakit. Ya, kalau dia lagi kayak orang lagi sakit secara fisik, saya selalu ingetin, kalau anak-anak yang depresi, saya bilang bayangin aja anak ada di ICU. Kalau dia di ICU, kita suruh dia jogging. Jogging dong supaya sehat. Nggak bisa. Dia masih bisa nafas aja udah bagus. Dia masih bisa mau makan aja udah bagus. Jadi target kita bukan sesuatu yang kita anggap seperti sehat. Ya. Jadi temenin, dampingin. Dia depresi, jangan dibiarkan dia sendirian di kamar. Ayo keluar, ayo. Ya. Kalau tetap mau di kamar ya udah mami masuk kamar. Kamar aja. Kita kalau kita stop, kita arahkan fokus kita ke dia. Makanya sebelum depresi sebetulnya kan nggak langsung ke situ tuh. Kan ada stresnya, ada anxiety-nya. Nah kalau itu dibiarkan, nah terus tuh kelanjutan dari anxiety ke depresi, dari depresi menuju suicide. Iya. Jadi sebelum ke ujung, Anda mesti anak sekarang mau stres melulu, nih stres, nih payah nih. Saudara kalau sudah begitu, saudara judging. Ya, jadi ya memang anak-anak sekarang tantangannya jauh lebih besar dari kita. Kalau dulu mah kita dibully, kalau ketemu orangnya, ya enggak? Zaman dulu kan kita juga dibully nggak? Dibully. Dikatain pakai nama orang tua, ya kan? Ya. Tapi sekarang dibully itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, gitu maksudnya kan lewat medsos. Jadi bully itu bukan cuma satu orang, bulinya semua, ya, yang netizen atau apa, maksud saya tantangannya berbeda. Jadi jangan di-compare, ya. Oke? Next. Ada lagi, Bu? Bu, saya mau tanya, selama ini kehidupan saya baik-baik saja, saya orang yang taat, hidup dekat dengan Tuhan. Tapi saat ini saya mengalami hal yang sangat berat dan saya merasa tidak mampu bangkit. Saya sudah berdoa dan menyerahkan semua sama Tuhan, tapi setiap hari saya tetap merasa cemas dan takut, sehingga saya harus
mendapat bantuan medis. Bagaimana saya bisa melenting? Karena rasanya bangkit saja saya tidak mampu. Saudara ibarat seperti orang lumpuh. Bagaimana si lumpuh? Ketika dibawa oleh 4 orang temannya. Ada 4 orang temannya yang ngegotong, naik ke atas atap, ngebukain atap loh, lalu nurunin. Kebayang gak sih dari atas turunin ke bawah? Nggak boleh satu miring kan? Satu miring merosot. Itu pasti nurunin juga pakai ngomong gini, 1, 2, 3, jelok. 1, 2, 3, jelok. Gitu kan? Ya saya kebayang lah nurunin orang 1, 4 dari atas atap. Ya kan? Supaya gimana dia nggak merosot? Mesti ada kerja sama dari 4. Tapi 4 itu nggak pernah dicatat namanya. Nggak ada namanya. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan melihat iman mereka, imannya siapa? Ada 4 orang. Makanya saudara butuh orang lain, butuh komunitas, butuh komunitas. Kita nggak bisa sendirian. Kita sendirian mah kita hilang. Kenapa? Makanya ada NDC Woman, kenapa ada fellowship, kenapa ada circle, kenapa ada ya, kenapa? Ya itu tujuannya, supaya ada 4 orang yang ngangkat. Sendirian mah nggak bisa, orang kita udah lumpuh kan, udah terbaring lah istilahnya. Tadi saya bilang, kita bisa nggak stres? Bisa. Saya ada kok di masa-masa saya bisa depresi, tengah-tengah hari saya nangis, saya merasa lonely, saya merasa nggak berdaya. Waktu itu saya kena operasi kaki, 6 minggu saya harus digips. Wah, saya rasa yang selama ini saya aktif, saya bisa kemana-mana. Sekarang saya butuh bantuan orang. Saya mau makan, saya susah, saya mesti nyuruh orang ambilin makanan ke atas. Saya mau nyalain lampu, kayaknya saya mesti bergerak, kok mesti pakai kursi roda, mesti pakai tongkat. Ya apalagi kalau sudah Pak tolong ini, ya nanti, tuh rasanya penolakan. Ya, gua kalau bisa gua nggak minta tolong sama lu. Ya. Wah saudara, di situ masa-masa saya rontok bulu lah kira-kira. Ya, tapi saya tahu ada orang-orang yang mengasihi saya, yang menopang, yang mau mendengar saya, sehingga saya bisa bangkit. Saya bisa bangkit, ya. Kita butuh teman, oke? Ya, butuh teman. Dan ayolah kita datang ke teman-teman yang kita bisa percaya, ya. Makanya itu pentingnya komunitas. Next. Generasi kita terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang positif untuk anak-anak kita, tapi banyak yang jadi kebablasan sehingga disebutkan bahwa generasi Z adalah strawberry. Bagaimana menyikapi? Memang saudara, dikatakan strawberry karena kan cantik, menarik, tapi lembek gitu ya, gampang bengek gitu kan. Ya kita harus katakan memang begitu generasi ini. Ya, mungkin kita dulu duren. Jadi saya membandingkan, kalau dulu kan saya S1 saya masih pakai mesin tik. Ya, mesin tik kan mesti dipencet, ditekan gitu ya. Tapi kalau ngapus kan mesti pakai tik X kertas. Saya ketik lagi gitu kan. Sekarang saya nyusun disertasi saya udah nggak pakai mesin tik. Sekarang mau ngilangin 10 halaman tinggal del. Bisa hilang. Sekarang ibaratnya anak-anak kayak apa? Kayak iPad. Gak usah ditekan, disentuh. Dingin sekali. Tapi iPad sekali jatuh hancur. Saya masih punya mesin tik mertua saya yang masih bisa dipakai. Anda lihat nggak? Maksudnya memang sekarang masuk ke generasi iPad. Ya bukan mesin tik, iPad mas saya bawa iPad saya yang lama ke sekolah. Ini bisa dipakai nggak? Ini mah iPad 2 bu. Hah? Emang sekarang udah iPad berapa? 11? Hah? Apa 3, 4?
udah out of date ya, udah ketinggalan zaman. Nah, jadi saudara, bukan disalahin anaknya, ini zaman memang sudah berubah. Kan kita dulu menyuci baju harus ngegilas, harus meres. Nah sekarang makan pakai telunjuk satu, langsung kering. Itu juga keluar dari mesin cuci kering. Jadi anak sekarang bisa meres, nggak bisa. Meres begini nih. Sedang meres tuh. Ya, nanti zaman dulu kan kita mesti ngomong ya, kalau enggak apa namanya timbang ya kan. Wah makanya anak sekarang kalau dibawa ke desa senang dia ketemu sumur, jadi bisa nimbang gitu kan. Makanya sesuatu yang excited buat dia menjadi main-main. Kalau dulu kan kita mesti nimba ayam, pegel banget gitu ya. Tapi itu menjadi kesenangan dan keseruan tersendiri yang mereka juga nggak bisa nikmatin. Jadi nggak usah lah sekarang kita bilang sama anak timba air. Dulu mama timba. Ya sekarang panas, gilas, nggak bisa. Itu udah nggak zaman. Nggak usah disamain, maksud saya. Nggak usah dibandingkan. Nggak usah, saudara. Sekarang mah anak TK aja kita suruh mandi pakai gayung, mandinya begini. Biasa pakai shower. Biasa pakai gayung. Jadi saudara lihat pergeseran itu, nggak usah compare. Kesusahan mereka ada, tantangan mereka jauh lebih besar. Dulu kita mau ngelihat pornografi susah, mesti pakai VCD player, mesti ada alatnya. Itu juga mesti teman yang kaya, yang punya, yang rumahnya sepi. Maksudnya dulu berdosa tuh jadi agak susah. Sekarang pakai dosa gampang, just one click. Tayangan itu, Anda lihat nggak? Makin sekali kesusahan mereka berbeda. Jadi nggak bisa dikompar, ya. Nggak usah narik mereka juga masuk ke masa lalu kita. Nggak usah, makanya nggak usah kepahitan. Ya kan? Kalau kepahitan kan kita dulu mama naik sepeda, dulu mama jalan kaki, dulu mama bangun jam 3, jam 4. Kamu sekarang jam 9, jam 10. Beda. Anak sekarang mah onnya di jam 2 pagi baru on. Bikin skripsi, bikin apa jam 1 baru on. Ya dia besok jam 10 ya udahlah, kalau nggak kuliah nggak apa-apa. Jadi beda sekali saudara. Ya. Oke? Masih ada lagi? Udah selesai ya? Oh, tinggal satu, puji Tuhan ya. Lama kita jam 5 ya. Saya sering memuji anak saya dari kecil kalau dia anak yang baik, anak yang cakep, tapi semakin besar malah dia bilang saya bohong. Karena dia merasa dirinya jelek. Jadi setiap kali saya memuji dia selalu dia bilang mami bohong. Bagaimana caranya bahwa saya tidak bohong? Saya mesti nanya dulu, ini saudara lagi bohong? Kalau saudara nggak bohong, karena bagi saudara dia tetap cakep. Iya, dan saudara tinggal bilang, ya orang lain boleh bilang jelek. Mungkin mereka melihat dari apanya. Kalau buat mami kan nggak penting. Ya kata mereka hidung saya pesek. Bagi mami nggak penting, yang penting hidungnya lubangnya 2. Jadi kriterianya beda. Tapi kamu tetap cakep buat mami. Lalu waktu dia mistrust, nah itu kan kenapa dia bilang mami bohong. Nah saya nggak ngerti ada apa yang sehingga ketika kita mengatakan sesuatu dia jadi nggak percaya. Pasti ada sesuatu yang seolah-olah kayak dianulir jadinya. Ya, misalnya kita bilang gini, saya lagi berimajinasi gitu ya, aduh kamu mah cakep gitu ya, kamu cakep, kamu ini gitu. Tapi begitu, ngapain sih pakai rok itu? Jelek tahu? Tuh kakinya tuh gede, kayak ketemu pisang. Ya, misalnya gitu loh. Ya, itu betis kayak abang beca. Gitu. Tapi di awal kamu cakep, ya maksud kita mungkin cakep wajahnya gitu, tapi ada bagian-bagian tubuh yang kita nggak
nggak cocok misalnya gitu. Nah mungkin itu yang dia bilang mami bohong. Sebetulnya yang anak-anak butuh hanya diterima apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ada cakepnya kita terima dia, bukan ada baiknya kita terima dia, sekalipun jelek, sekalipun tidak baik. Kenapa? Ya karena kamu anak mami, titik. Nggak ada syarat. Unconditional love. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati.